Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Ibad dengan NIM 212410102040 dari kelas Sistem Basis Data D. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas modul 13, yaitu Select Multitable. Untuk modul yang akan dibahas yaitu tentang Select Multitable 1, di mana sini sudah terdapat ERD, kemudian ada soal yang nantinya akan dikerjakan, yaitu seperti biasa untuk bagian yang tidak default yang akan dikerjakan, di mana terdapat poin A terkait select dua tabel, kemudian poin B select lebih dari dua tabel dengan soal yang seperti ini. Kemudian ada select multitable dengan syarat, kemudian ada self join dan outer join. Nah, langsung saja untuk implementasi pada PG admin. Nah, ini merupakan codingan yang sudah saya bikin tadi untuk percobaan. Saya akan mencoba untuk membuat si query tool baru. Oke, langsung saja untuk pembahasannya. Yang poin A yaitu select dua tabel, di mana untuk poin 6-nya sendiri ini soalnya yaitu tampilkan nama-nama produk, kemudian harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Jadi sebelumnya ini bisa melihat terkait tabel produk dengan perintah select bintang from products, kemudian eksekusi, maka akan tampil bagian-bagian dari tabel produk. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada select bintang from categories, karena di sini kita akan melakukan pemanggilan terkait nama kategori. Jadi untuk melihat si tabel kategori digunakan perintah select bintang from categories. Jadi seperti ini. Nah, untuk pembahasannya yaitu untuk menampilkan nama produk ini untuk soalnya digunakan perintah select P ini merupakan tabel produk, jadi diinisialkan sebagai P, kemudian ada product name, kemudian P unit price untuk harga, kemudian ada CA ini inisial jadi kategori, kemudian serta ini kan nama kategori name, jadi nanti akan digunakan kategori name. Nah, dari from products inisial P kemudian dijoinkan di tabel kategoris on P kategori ID sama dengan tabel kategori ID. Kemudian di order by pada tabel kategori name dan ditambahi ASC ini untuk menampilkan urutan gitu. Jadi bisa terurut. Kemudian apabila di blok kemudian dieksekusi, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi terdapat nama produk atau product name, kemudian ada harga, unit price, kemudian ada nama kategori barang. Ini kategori barangnya yang dari tabel kategoris. Oke, lanjut untuk nomor 7 yaitu tampilkan nama perusahaan, customer, kemudian ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, kemudian serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Nah, jadi untuk
melihat si tabel customer, digunakan perintah select bintang from customer, kemudian kita blok dan eksekusi, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian untuk menemukan ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, berarti ini terdapat pada tabel orders. Jadi untuk melihat si isi tabel orders, digunakan perintah select bintang from orders, kemudian blok dan eksekusi, maka hasilnya akan tampil seperti di bawah ini. Nah, kemudian untuk memanggil dari soal nomor 7 ini digunakan perintah select, kemudian C ini sebagai customer, terus untuk menampilkan nama perusahaan digunakan company name, kemudian order ID di tabel order, kemudian untuk menampilkan ID transaksi, kemudian tanggal pembelian. Jadi order date ini mengacu pada si tabelnya order. Kemudian dari from customer, inisial C, dan dijoinkan ke order di tabel orders dengan inisial O. Kemudian on C customer ID sama dengan customer ID ini sama, tapi ini diacukan ke tabel orders. Kemudian order by C company name atau dari tabel customer. Kemudian ASC ini untuk melakukan perurutan. Jadi apabila di blok dan dieksekusi, maka hasilnya akan seperti di bawah ini. Jadi terdapat nama perusahaan, kemudian ID transaksi, ID, jadi order ID, kemudian tanggal pembelian. Jadi order date ini, tanggal pembelian ini terurut berdasarkan si nama perusahaannya ini. Oke, lanjut ke nomor 8, yaitu tampilkan ID orders, kemudian tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada orders tersebut. Jadi untuk menampilkan si ID orders ini dapat dilihat pada tabel orders. Jadi select bintang from orders, di-blok dan dieksekusi. Oh, ada yang salah. Oh, maaf, ini kurang blok. Jadi di blok dan dieksekusi, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian jika ingin melihat si yang dibeli, ini pasti merujuk pada customer. Nah, ini kemudian jika melihat si order detailsnya, tabel order details, digunakan perintah select bintang from order details. Nah, kemudian untuk menampilkan select order ini di tabel order, order ID, kemudian order date untuk tanggal ordersnya, dan ID barang. Jadi di order details ini di product ID-nya. Jadi ini kemudian from orders O, jadi ini di tabel orders, kemudian dijoinkan ke tabel customer on customer ID di tabel orders, dan sama dengan customer ID di tabel customer. Kemudian dijoinkan lagi ke order details OD, terus on order ID ini di tabel order detail, dan order ID di tabel order. Jadi seperti itu. Kemudian apabila di blok dan dieksekusi, maka akan tampil seperti di bawah ini. Jadi terdapat order ID, kemudian order date, dan ID barang yang dibeli. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut ke poin B, yaitu select lebih dari 2 tabel. Untuk poin B ini terdapat soal nomor 4, yaitu tampilkan ID order, kemudian tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Jadi jika ingin menampilkan si tabel ordernya, digunakan perintah select bintang from orders, kemudian di blok dan dieksekusi, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk melihat si nama barang, jadi ini terdapat pada tabel produk.
digunakan perintah select bintang from products, kemudian dieksekusi dan kemudian di-build dan dieksekusi, maka seperti ini. Nah, kemudian sebenarnya ini tidak perlu dipakai, jadi saya akan pakai yang bagian ini. Jadi select bintang order ID ini untuk menampilkan si ID ordernya pada tabel order, kemudian tanggal order di tabel order, kemudian ada nama produk di tabel produk dengan diinisialkan P, serta harga pada tabel produk. Kemudian from orders O, jadi dari tabel orders, kemudian dijoinkan ke order details on order ID. Ini order ID ini di tabel order, kemudian sama dengan order ID ini di tabel order details. Kemudian dijoinkan kembali ke products on OD product ID sama dengan P product ID. Jadi product ID ini terdapat dirujukkan ke tabel order detail dan tabel produk. Nah, apabila di blok dan dieksekusi, maka hasilnya nggak seperti ini. Jadi terdapat order ID, kemudian ada order date, kemudian ada product name, dan harga yang terjual, harga barang yang terjual. Oke, lanjut ke nomor 5, yaitu tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, untuk menampilkan si tabel employee-nya dahulu, dapat digunakan perintah select bintang from employees, kemudian di-build dan dieksekusi. Maka tabel-tabel isi dari tabel employees akan tampil. Nah, kemudian untuk menampilkan si nama teritori, jadi bisa gunakan perintah select bintang from territories. Nah, ini untuk nama teritori yang diinisialkan sebagai territory description. Nah, untuk melihat nama lengkap nama teritori tempat employee. Jadi bisa dilihat dengan perintah ini, select bintang from employee territories. Jadi ini nanti merujuk pada si terdapat employee ID yang ada pada si tabel employee ini. Jadi untuk pembahasannya yaitu select first name, ini dari tabel employee, kemudian digunakan seperti ini, last name sebagai nama lengkap. Kemudian si territory description pada tabel territories ini diinisialkan sebagai nama territory. Jadi T ini tabel si territory, kemudian territory description as nama territory. Nah, kemudian dari from employees dan dijoinkan ke employee territories dengan inisial ET on, kemudian employee ID sama dengan ET employee ID. Jadi untuk ID employee ini dirujuk pada tabel employee dan juga tabel employee territories. Nah, kemudian dijoinkan lagi ke territories T on ET territory ID sama dengan T territory ID. Kemudian apabila di blok dan dieksekusi, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi terdapat nama lengkap si employee tersebut beserta nama teritori tempat employee bertugas. Nah, untuk nama teritorinya seperti ini. Oke, lanjut ke nomor 6, yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Oke, untuk menampilkan si tabel customer, digunakan perintah select bintang from customer, kemudian di blok dan dieksekusi, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi isi dari tabel customer akan ditampilkan. Kemudian untuk menampilkan order ID ini terdapat pada tabel order, digunakan perintah select bintang from orders. Kemudian untuk nama shipper ini digunakan perintah select bintang from shippers,
sesuai dari tabel, ya ini shippers, kemudian di blok dan dieksekusi, maka perintahnya akan seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian select C kontak name. Ini kontak name-nya ini pada nama customer di tabel customer, kemudian order ID di tabel order, kemudian tanggal order ini, order date di tabel order juga, kemudian si nama company name ini dialiaskan sebagai nama shipper. Jadi s.company name as nama shipper. Di ini S-nya ini merupakan tabel dari shippers. Kemudian from customer initial C, kemudian dijoinkan lagi ke orders O on C customer sama dengan O customer ID. Jadi untuk customer ID-nya ini merujuk pada si tabel customer dan juga tabel order. Kemudian dijoinkan lagi ke shipper untuk melihat nama shipper itu, kemudian on ship via ini pada tabel orders, kemudian sama dengan S shipper ID. Jadi ini ID dari shipper itu sendiri. Kemudian apabila di blok dan dieksekusi, maka perintahnya akan seperti ini. Jadi ada kontak name ini nama customer, kemudian ada order ID-nya, kemudian ada order date, dan nama shipper yang mengirimkan barang. Jadi ini. Oke, lanjut ke nomor 7, yaitu tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Nah, untuk menampilkan isi dari tabel supplier, digunakan perintah select bintang from suppliers, kemudian blok dan dieksekusi. Maka perintah hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk melihat nama kategori barang, jadi ini terdapat dalam produk dan juga kategoris. Perintahnya yaitu select bintang from, kemudian tabelnya apa. Jadi untuk tabel produk seperti ini, untuk tabel kategoris juga seperti ini. Nah, kemudian di select as kontak name ini sebagai nama supplier. Jadi si nama supplier diambil dari tabel supplier dengan kontak name, kemudian kategori name ini diinisialkan sebagai CA, kemudian from dari suppliers S, kemudian dijoinkan ke produk P on kemudian S titik supplier ID ini untuk si ID suppliernya dari tabel si suppliers dan juga tabel dari produk. Kemudian dijoinkan lagi ke kategoris CA on, kemudian untuk I-nya sama, yaitu kategori ID yang merujuk pada tabel si produk dan juga tabel kategori. Apabila di blok dan dieksekusi, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi terdapat nama supplier yang kontak name ini, kemudian nama kategori barang. Nah, kategori barang ini untuk kategori name-nya seperti ini. Kemudian lanjut ke poin C, yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya ini beverage dan harganya ini di bawah dari $10. Nah, untuk menampilkan si tabel produk, digunakan perintah ini, select bintang from products, kemudian untuk melihat si tabel kategoris, digunakan perintah select bintang from categories. Jadi seperti ini untuk tabel produknya. Kemudian untuk tabel kategorisnya seperti ini. Nah, kemudian untuk menampilkannya yaitu select product name ini dari tabel products, kemudian harga dari tabel products dan kategori name dari tabel kategori. From products P ini inisial P dari products, kemudian dijoinkan ke kategori CA on
dari kategori ID ini merujuk pada tabel produk dan juga tabel kategori where dari kategori name. Nah, ini kan si nama kategori untuk produk yang kategorinya ini beverage. Jadi sama dengan beverage ini, kemudian harganya ini di bawah $10. Dan P ini merupakan tabel produk. Kemudian ada unit price ini harganya terus di bawah 10, jadi kurang dari 10. Apabila di blok dan dieksekusi, maka benar seperti ini. Jadi terdapat produk name, kemudian unit price-nya yang di bawah 10 ini hanya 2, kemudian terdapat kategori name-nya juga, yaitu beverage. Oke, lanjut ke ke soal nomor 6, yaitu tampilkan nama perusahaan customer asal USA, kemudian order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Oke, untuk melihat si tabel customer, tentunya digunakan perintah select bintang from customer, kemudian di blok dan dieksekusi, maka nanti nama perusahaannya ini company name akan diinputkan di sini. Kemudian untuk order ID ini untuk melihat si order ID-nya digunakan perintah select bintang from orders karena terdapat pada tabel orders. Nah, kemudian lanjut ke bagian select C dari tabel customer, company name untuk nama perusahaan, kemudian ada order ID dari tabel order dan juga order date dari tabel order. Kemudian dari from customer, kemudian ini C, inisial dari customer, kemudian dijoinkan ke orders O. Ini tabel order, kemudian on si customer ID-nya ini merujuk pada si tabel customer dan juga tabel orders. Kemudian where country USA karena ini yang diminta asal dari USA, kemudian dilakukan sebelum tahun 1997. Jadi bisa digunakan perintah end date by, kemudian year, order date kurang dari 1997. Kemudian di order by ke tabel order. Jadi order date ini dan ASC untuk menampilkan agar terurut. Kemudian di blok dan dieksekusi, maka perintahnya tampilnya seperti ini. Jadi terdapat nama perusahaan, kemudian ada order ID, kemudian order date. Jadi ini merupakan yang ditampilkan dari USA. Bisa juga digunakan perintah extract, kemudian year from order date dari tabel O kurang dari 1997, nanti hasilnya akan sama saja. Oke, lanjut ke nomor 7, yaitu tampilkan nama customer, kemudian order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimnya itu sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Oke, untuk menampilkan si tabel customer digunakan perintah select bintang from customer, kemudian order ID ini terdapat pada tabel orders, kemudian nama shipper ini terdapat pada tabel shipper dan employee. Jadi tabel employee seperti ini. Nah, apabila mereka dieksekusi satu persatu, maka hasilnya akan seperti ini. Ini untuk tabel customer. Ini untuk tabel orders, kemudian ini untuk tabel shippers, dan ini untuk tabel employees. Nah, kemudian dilanjut ke select contact name, karena ini yang diminta ada nama customer, kemudian dari tabel customer tentunya, terus di order ID terdapat pada tabel order, kemudian order date di tabel order, kemudian shipper ini company name, kemudian ada O ship country ini untuk melihat si shippernya ini dari negara mana. Kemudian from orders O join shippers as on O ship via sama dengan
as shipper ID, ini dari tabel si shippers. Kemudian join customer C on C customer ID sama dengan O customer ID, jadi sama tentang customer ID yang merujuk pada tabel customer dan juga tabel order. Kemudian joinkan lagi ke employees A on employee ID dari merujuk pada tabel employee dan tabel order. Kemudian where ship country-nya ini sama dengan a country and that part ini untuk melakukan setelah tahun 1997, yaitu that part kemudian year order date lebih dari 1997. Nah, apabila di blok dan dieksekusi, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi nama si shippernya ini misalkan seperti adalah shipping, nah mereka itu dari USA, kemudian order date-nya sekian, order ID-nya seperti ini, dan contact name-nya seperti ini. Oke, lanjut ke soal nomor 8, yaitu untuk produk yang harganya ini 5-10 dolar, kemudian tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Jadi, untuk menampilkan si produknya ini digunakan perintah select bintang from products, kemudian blok dan dieksekusi. Lalu ini untuk outputnya, kemudian untuk melihat si tabel suppliers, perintah seperti ini, dan kategorinya seperti ini. Nah, kemudian ini yang dimintakan tampilkan nama-nama supplier. Jadi select as contact name ini dari tabel si suppliers. Kemudian untuk kategori barang, jadi CA kategori name. Kemudian from suppliers, kemudian supplier S dan join ke products P on. Untuk supplier ID-nya ini merujuk pada si tabel supplier dan juga tabel produk. Kemudian dijoinkan ke kategori CA on. Untuk kategori ID-nya ini merujuk pada tabel kategori dan juga tabel produk. Kemudian ada where, ini yang ditampilkan produk, jadi P ini tabel produk dan unit price harganya ini 5-10. Jadi saya menggunakan perintah between, kemudian 5 and 10. Jadi ini antara 5-10. Apabila di blok dan dieksekusi, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, lanjut ke bagian D, yaitu self join dan auto join. Dan nomor 4 ini, jika E1 many dan E2 one, tunjukkan K di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Ini yang dapat dilihat pada tabel employees. Jadi ini tentunya untuk E-many-nya ini E1 yang many ini tentunya ada bawahan, karena kalau untuk si manajer ini kan satu manajer, jadi satu manajer ini bisa membawahi banyak bawahan. Jadi untuk E2-nya ini, E2-1 ini terdapat pada manajer. Jadi select E1 first name, kemudian seperti ini last name sebagai pas bawahan, kemudian koma E2 first name, kemudian seperti ini last name sebagai manager. Nah, kemudian di from employees E1 join employees E2 on. Nah, ini untuk E1-nya ini sebagai reports to. Jadi seperti ini sama dengan E2 employee ID. Jadi untuk perintahnya seperti ini, apabila di blok dan dieksekusi, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi si manajer ini, misalkan manajer Andrew Fuller ini bisa membawahi bawahan 4 orang ini. Jadi ada Nancy, Janet, Margaret, dan Stephen. Kemudian bisa seterusnya. Oke.
Untuk soal nomor 6 yaitu tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Jadi sama ya untuk yang dilihat pada tabel employees. Nah, dan ada select E1 first name seperti ini, kemudian E1 last name sebagai nama lengkap employee, kemudian E2 first name-nya ini sebagai E2 first name dan last name sebagai nama lengkap pimpinan. Kemudian from employees join employees E2 on E1 ini reports to sama dengan E2 employee ID. Jadi untuk si E2-nya ini yaitu pimpinan. Jadi pimpinan ini bisa memiliki bawahan lebih dari satu. Kemudian untuk soal yang terakhir, yaitu nomor 9, tampilkan nama lengkap bawahan, kemudian serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi sama untuk melihatnya di tabel employees dan select first name seperti ini, E1 last name dialihkan sebagai nama lengkap bawahan, kemudian E2 first name seperti ini, E2 last name dialihkan sebagai nama lengkap pimpinan. Dari from employee, dari tabel employees E1 digunakan perintah full outer join, kemudian employees E2 on E1-nya ini reports to sama dengan E2 employee ID. Apabila diblok dan dieksekusi, maka perintahnya seperti ini. Jadi nama lengkap pimpinan ini tidak ada nol, bawahnya ini jadi tidak termasuk. Jadi nama lengkap pimpinan termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan, seperti itu. Jadi seperti itu untuk pembahasan dari modul 13 dari praktikum sistem basis data. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam penjelasan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.